Coba ngerekam dari tadi, hasil rekaman nggak berhasil. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk semuanya. Jadi hari ini adalah hari terakhir di sesi ke-8, artinya minggu depan atau bulan depan kan kalian sudah UAS ya. Itu di bulan Februari. Jadi nanti materi ini ada studi kasusnya, di mana nanti kalian menganalisis dari kasus yang sudah Bapak sampaikan melalui Elsa. Nah, pertanyaannya adalah kalian sudah buka semua materi toh? Sudah buka materinya? Sudah, Pak. Oke, ini tentang komunikasi dalam organisasi ya. Betul? Betul, Pak. Ya, oke. Komunikasi dalam organisasi, saya kasih pengantar dulu. Jadi materi kita ini adalah tentang komunikasi dalam organisasi. Jadi komunikasi ini adalah modal pertama bagi manusia, bagi orang-orang yang di dalam konteks hubungan sosial ini memerlukan komunikasi. Apalagi di dalam dunia pekerja, nanti kalau kalian sudah bekerja, maka komunikasi ini sangat penting di dalam pelaksanaan pekerjaan. Semua tidak ada pekerjaan tanpa melalui satu komunikasi. Nah, komunikasi ini begitu luas, ya, begitu banyak. Jadi, tapi kita akan batasi dalam hal ini adalah komunikasi di dalam organisasi atau komunikasi organisasi di dalam satu perusahaan. Karena komunikasi itu ada namanya komunikasi massa, ada komunikasi grup, komunikasi antara pribadi gitu kan ya, atau apa namanya interpersonal communication ya bahasanya sana itu. Di personal communication, interpersonal communication, ada group communication, ada mass communication. Kita tidak bicara mass communication, kita tidak bicara personal communication, tidak berbicara interpersonal. Kalau intra itu di dalam diri manusia, di dalam diri sendiri, dia bicara tentang diri sendiri. Kalau personal itu antar satu manusia dengan yang lain, antara manusia dengan manusia yang lain, antara individu dengan individu yang lain. Kemudian ada grup, ya komunikasi di dalam grup, apakah grup itu perusahaan atau grup dalam organisasi apapun, gitu kan ya. Kalau mass komunikasi adalah komunikasi massa, di mana komunikasi ini membutuhkan media, baik televisi, koran, radio dan sebagainya. Sifatnya visual maupun audio visual ataupun video gitu ya. Visual, audio dan audio visual. Atau visual itu berupa teks atau cetak gitu ya. Kalau audio itu bunyinya ya kan, terdengar dari radio. Kalau visual, visualisasi ya bisa dilihat gitu. Dilihat dengan mata. Maka komunikasi itu yang kita tidak akan bahas. Yang kita bahas adalah group communication atau komunikasi di dalam organisasi. Nah, setiap orang, setiap makhluk sosial membutuhkan orang lain, ya, membutuhkan kelompok yang lain, membutuhkan organisasi. Nah, ini yang akan kita bahas karena ini nanti kaitannya dengan komunikasi kita di dalam pekerjaan. Setelah itu untuk pengantar, saya persilahkan Tugi untuk membaca slide yang pertama. Silakan. Yang pengantarnya, Pak ya? Iya. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan seseorang atau sekelompok orang untuk berintegrasi dalam kehidupannya. Oleh karena itu, manusia membutuhkan komunikasi. Dalam berintegrasi, manusia membentuk kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai pembagian pekerjaan yang jelas organisasi. Oleh karenanya, penting untuk mengerti bagaimana berkomunikasi
dalam sebuah organisasi agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Tercapai dengan baik ya. Jadi ini satu pengantar mengenai ilmu komunikasi. Jadi sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain, memerlukan kelompok yang lain untuk terjalinnya suatu kerjasama di dalam menuju satu organisasi, menuju cita-cita, menuju tujuan yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, Mas, definisinya dulu ya. Studi, silakan. Definisi komunikasi. Definisi komunikasi, sebuah proses penyampaian pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu, sehingga orang lain tersebut mengerti betul apa yang dimaksud oleh penyampai pikiran-pikiran atau informasi. Komarudin 1994, Schermerhorn, Hahn and Osborne 1994, Cons dan Westerich 1988. Baik. Jadi komunikasi ini adalah suatu proses penyampaian pikiran, ide, gagasan, informasi, ataupun lambang-lambang dari individu kepada individu lain, dari orang yang satu kepada orang yang lain. Ya, untuk tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan yang sama. Ini komunikasi. Jadi definisinya kita menyampaikan pesan, menyampaikan pikiran kita, menyampaikan ide yang ada di kepala kita kepada orang lain. Ini adalah satu proses komunikasi. Kalau Komarudin, kata Schermerhorn itu, dia katakan itu bahwa komunikasi itu adalah penyampaian pikiran di setiap insan, setiap manusia, ataupun informasi dari seseorang kepada orang lain melalui satu cara tertentu sehingga orang lain tersebut mengerti betul apa yang dimaksud dan oleh penyampai pikiran atau informasi itu. Nah, penyampaiannya ini melalui media, gitu kan ya. Artinya melalui alat ya. Atau komunikasi langsung, gitu kan ya. Kalau komunikasi di kantor ada komunikasi melalui telepon. Ya kan mungkin kalau kantornya besar dari lantai 3 ke 2 nggak harus datang ke tempat itu, tapi bisa melalui iPhone atau telepon atau alat komunikasi lainnya sehingga dalam waktu yang sama itu tidak harus ketemu di sana. Nah, itu definisi komunikasi. Nah, kalau kita lihat dari prosesnya nih seperti proses komunikasi itu. Ada seorang komunikator. Komunikator ini adalah penyampai pesan atau orang yang mengirimkan pesan, memberikan pesan. Ya. Ada pesannya. Di prosesnya ada komunikator, dalam bahasa komunikasi itu ada pesan, ada komunikator, ada pesan, ada saluran atau channel, yaitu kemudian ada komunikan. Komunikan itu adalah orang yang menerima informasi. Jadi komunikasi disampaikan melalui pesan, komunikasi disampaikan melalui saluran kepada komunikan. Komunikan itu adalah orang yang menerima komunikasi tadi. Nah, di dalam proses komunikasi ada timbal balik atau umpan balik atau respons dari komunikan. Dia katakan, kamu mengerti, saya bicara A, B, C, D, E, F. Gitu. Inilah komunikator. Kemudian komunikannya atau orang yang menerima pesan itu, oh ya saya mengerti apa yang Anda maksud. Ini berupa umpan balik. Gitu. Tetapi ini komunikasi langsung. Tapi kalau komunikasinya itu melalui saluran, gitu, melalui channel, gitu kan ya. Channel itu macam-macam tadi kan. Ada salurannya itu tergantung komunikasinya sifatnya. Kalau komunikasinya komunikasi massa, mana salurannya adalah saluran komunikasi massa. Kalau komunikasinya pribadi, salurannya adalah pribadi. Seperti telepon, itu kan bisa komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Di dalam komunikator itu, seorang komunikator itu menyampaikan pesan, mengencoding gitu ya, membuat pesan itu dikemas, ya disusun supaya si penerima itu bisa mengerti apa yang disampaikan. Itu namanya encoding. Nah, si komunikan, orang yang menerima pesan tadi, menerima informasi tadi, dia mendecoding ya, membuat bagaimana supaya apa yang disampaikan oleh si penyampai pesan atau komunikator itu bisa diterima dengan baik.
Maka dia disebut decoding. Ini adalah proses komunikasi dalam teori seperti ini. Nah, kemudian nanti kita lihat di sini di dalam unsur komunikasi ini, ya, seorang narasumber atau sumber atau komunikator, si orang tadi, isi pesan adalah pesan itu tadi, isi pesan itu apa, berita, informasi atau instruksi, gitu kan. Kemudian media atau saluran, menggunakan saluran apa tadi. Kemudian penerima pesan adalah komunikan. Gitu. Komunikan adalah penerima pesan. Nah, ini adalah proses di dalam teori ilmu komunikasi. Ada yang mau tanya? Silahkan sebelum kita lanjut slide berikutnya. Karita enggak? Rizky? Tongi, ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, teruskan. Rizky, sekarang di dalam organisasi. Silakan Togi baca lagi. Proses komunikasi ya, Pak? Ya. Proses komunikasi itu seperti yang ada di gambar, ada atasan sedang Bicara. komunikasi melalui pesan, terus encoding ke saluran. Ini maksudnya gimana ya, Pak? Saya masih kurang ngerti sih sama gambar ini. Oke, gambar ini maksudnya begini. Bapak sebagai komunikator, betul ya? Menyampaikan kepada kalian bertiga. Anggaplah Rizky sebagai gambar di sini. Gambar komunikan. Komunikator itu orang yang menyampaikan pesan, komunikan itu orang yang menerima pesan. Jadi Rizky adalah orang yang menerima pesan. Dari materi apa yang Bapak sampaikan itu, Rizky terima sebagai seorang komunikan. Nah, pesannya adalah materi ini. Pesannya itu, jadi informasi, memberikan informasi, memberikan presentasi kepada Rizky, yaitu presentasi tentang komunikasi, tentang organisasi, tentang apa saja. Nah, encoding itu proses untuk membuat mengencode, membuat encoding. Jadi encoding membuat kode supaya ini mudah diterima. Gitu. Nah, kodenya dibuat bahasa yang simpel, yang mudah. Ya, ini melalui saluran. Nah, salurannya apa? Internet kita lakukan. Dan internet atau Zoom ini. Ini adalah media atau saluran. Gitu kayaknya. Kemudian Rizky sebagai penerima, sebagai komunikator, menerima itu, mengencode atau mendecoding, menerima proses supaya apa yang disampaikan oleh saya bisa diterima oleh Rizky, maka disebut decoding. Nah, di dalam komunikasi ini kalau menggunakan saluran ada hambatan, di sebelah itu ada gangguan. Nah, gangguannya apa? Ya, gangguannya kalau misalnya Zoom seperti ini kadang-kadang internetnya nggak stabil, gitu. Sehingga mungkin di pihak saya atau di pihak Rizky itu ada internet nggak stabil sehingga komunikasinya atau bahasanya suaranya sering terputus-putus. Itu maksudnya Rizky. Oh iya, berarti encoding itu isi dari pesan yang ingin disampaikan. Betul, encoding itu membuat kode terhadap isi yang disampaikan. Decoding itu membuat menerima kode tadi, menerima kode, menerima pesan tadi. Clear? Clear. Oke. Kasih, Pak. Yo, silakan baca terusnya, Rizky, komunikasi dan organisasi. Selanjutnya ada unsur komunikasi, yaitu 1 sumber atau komunikator, 2 isi pesan, 3 media atau saluran, 4 penerima atau komunikan. Ya, ini kita lihat kan sama ya, ada komunikator, pesan, saluran, komunikan di dalam gambar tadi. Ini tulisannya. Jadi unsurnya itu ada 4, sumber, isi, media, komunikan. Tetapi kalau komunikasi interpersonal atau personal komunikasi tatap muka, ya nggak pakai media, gitu kan ya. Sumbernya ada. Kenapa? Langsung isi pesan bukan? Nah, iya, isi pesan. Tapi kan nggak pakai media kalau komunikasi langsung kan, ketemu tatap muka. Kalau kita ini ada medianya internet atau media Zoom. Baik ya, clear ya.
Nah, tolong baca organisasi. Organisasi merupakan suatu kumpulan atau sistem individual yang melalui suatu hierarki atau jenjang dan pembagian kerja, berupaya mencapai tujuan yang ditetapkan. Ciri-ciri organisasi: 1. Adanya suatu jenjang jabatan ataupun kedudukan yang memungkinkan semua individu dalam organisasi tersebut memiliki perbedaan posisi yang jelas, seperti X, pemimpin, dan staf. 2. Adanya pembagian kerja. Ya, oke. Organisasi. Kemudian ada ciri organisasi. Bisa dijelaskan, Rizky, ini maksudnya apa bahasanya? Tulisan ini maksudnya apa? Kalau menurut saya, ciri-ciri organisasi itu... Oke, organisasi itu apa? Organisasi itu suatu kumpulan Orang. apa ya? Kumpulan orang yang saling tukar pikiran untuk membuat satu project ataupun satu event dan dikerjainnya itu bareng-bareng gitu, Oh, Pak. itu Tapi susah. betul isinya, hanya mengungkapkannya, mengumpulkan dalam satu bahasa itu yang kurang ini kan. Intinya betul. Jadi organisasi adalah kumpulan dari orang-orang. Gitu. Kalau sendiri bukan organisasi, pasti lebih dari 2 orang. Untuk melaksanakan satu pekerjaan, untuk melaksanakan satu tujuan yang dikerjakan secara bersama-sama melalui sistem, itu kan. Jadi ada sistemnya, ada orang-orangnya, kemudian ada tujuan. Ini organisasi, gitu kan. Nah, cirinya apa? Cirinya, Leslie? Jadinya Ciri organisasi. seperti ada ketua himpunan, terus Struktur. sekretaris, bendahara, iya, struktur yang ada di satu organisasi itu, Pak. Oke. Jadi di sana ada jabatan, ya, ada kedudukan, ada pembagian tugas, kan? Kalau kalian Iya. di OSIS dulu atau sekarang apa? Senat itu kan ada organisasi senat. Namanya apa sekarang sih? Senatnya? Di kampus? Senat. Mungkin seperti BEM ya, Pak. BEM, ya, Badan Eksekutif Mahasiswa ya sekarang ya. Iya. Ada BEM, itu kan ada ketua BEM, ada sekretaris, ada bendahara, ada bidang-bidang itu. Nah, itu organisasi. Di sana ada jabatan, ada kedudukan, ada pembagian kerja. Si promosi bagiannya ya promosi. Sekretaris ya tulis-menulis, mencatat. Bendahara mencari uang, mengumpulkan uang. Itu pembagian kerja. Maka di sana ada jabatan, ada yang kedua adalah bagian kerja. Oke. Lalu kalau untuk hierarki apa? itu apa ya, Pak, maksudnya? Kenapa? Hierarki. Hierarki itu tingkatan. Hierarki, Oh. tingkatan. Jadi misalnya ada direktur, ada general manager, ada sekretaris, ada bendahara, ada staf. Nah, itu kan hierarki, kepangkatan, jenjang. Jenjang kepangkatan, kedudukan gitu, hierarki. Itu. Makasih, Pak. Ya. Satu lagi, baca komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Wirianto 2005. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri atau sifatnya berorientasi kepentingan organisasi, yaitu ada ex-memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial, seperti orientasinya bukan pada organisasinya, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Iya, jadi komunikasi organisasi itu jelas di sana ada organisasi, ada kelompok-kelompoknya. Maka kalau organisasi itu jadi penyampaian pesannya, pengiriman pesan dan penerima dari pesan dari organisasi itu sifatnya adalah formal maupun informal. Jadi ada 2. Dalam organisasi itu formal dan informal. Formal itu adalah yang setujui untuk kepentingan bersama. Kalau ya informal ya lembaga-lembaga yang informal itu di luar yang formal
seperti untuk kemasyarakatan, gitu kan ya. Itu kan tidak rata-rata tidak tercatat di dalam organisasi secara sosial saja dia. Berikutnya, Tumbi tolong dibaca model komunikasi. Rita, Tumbi. Model komunikasi organisasi. Satu model komunikasi linear, one-way communication. Komunikator memberikan suatu stimuli dan komunikan, melakukan respon tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi. Komunikasinya bersifat monolog. Dua, model komunikasi interaksional. Sudah terjadi feedback atau umpan balik. Komunikasi yang berlangsung bersifat dua arah dan ada dialog. Pada satu saat bertindak sebagai komunikator, pada saat yang lain bertindak sebagai komunikan. 3. Model komunikasi transaksional. Pandangan ini menekankan bahwa semua perilaku adalah komunikatif. Tidak ada satupun yang tidak dapat dikomunikasikan. Oke. Jadi model dalam komunikasi ada 3 model komunikasi linear, interaksional, dan transaksional. Linear one way communication itu. Tapi komunikasi itu jenisnya ada one way, ada two way, ya. Kalau one way itu monolog. Jadi kalau seperti pelawak atau Anda tahu Butet Kertaharja itu yang suka monolog, cerita dia sendiri gitu kan ya. Yaitu monolog dan one way communication. Atau kalau di dalam organisasi itu perintah gitu kan ya. Perintah komunikasi yang disampaikan untuk memberikan tugas kepada bawahannya. Jadi komunikasi itu sifatnya linear. Sifatnya adalah instruksi atau instruktif, memberikan perintah, memberikan instruksi kepada bawahannya untuk mengerjakan pekerjaan. Kemudian kalau interaksional, dia adanya feedback. Ya kalau tadi ya misalnya gini ya, atasan bawahan memberikan pekerjaan, tolong pekerjakan selesaikan dalam 1 hari misalnya. Itu adalah linear one way communication. Kalau ada interaksi, ada two way, dua arah, two way communication atau interaksional, di mana si komunikan yang dia ada bicara bisa memberikan umpan balik, memberikan respon. Misalnya gini, teman-teman tolong buka materi tentang komunikasi, misalnya gitu. Kemudian kalian merespons tuh, yang halaman berapa Pak? Gitu kan. Ini 10 menit lagi akan time out ya, Zoom-nya ya. Kemudian ada yang sifatnya transaksional. Transaksi terjadi karena ada satu transaksi. Jadi komunikasi ini sifatnya ada yang one way, two way, kemudian karena transaksional. Terjadinya ada suatu jual beli, terjadinya ada kepentingan untuk menumbuhkan itu. Ya. Clear? Ada yang mau tanya tentang komunikasi ini? Nah, slide berikutnya, Duki, bahkan silakan baca. Arus pesan dan fungsi dalam komunikasi organisasi. Arus pesan dan fungsinya dalam komunikasi organisasi. Download communication pada tataran manajemen mengirimkan pesan. Bukan download. Ya? Downward. Downward communication pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Fungsi A. Pemberian atau penyimpanan instruksi kerja, job instruction. B. Penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan, job rasional. C. Penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, prosedur and practice. D. Pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Ya, jadi komunikasi ada ke bawah, ya. Downward, upward. Jadi ke bawah dan ke atas. Ini kalau ke bawah itu sifatnya instruksi. Maka di sini ada instruction, job instruction, job reasonable. Sifatnya adalah perintah-perintah. Itu dari pimpinan kepada bawahan. Kemudian yang kedua, silakan baca, teruskan dulu. Outward communication.
Tunggu, ada 3 ini. Dua, upward communication, bawahan subordinate, mengirimkan pesan kepada atasannya. Fungsi A, penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan. B, penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan. C, penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan. D, penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya. Oke, slide berikutnya. Ini ada 3. 3, horizontal communication, berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Fungsi arus komunikasi horizontal ini adalah A, memperbaiki koordinasi tugas, B, upaya pemecahan masalah, C, saling berbagi informasi, D, upaya pemecahan konflik, E, membina hubungan melalui kegiatan bersama. Oke. Jadi dalam komunikasi itu ada sifatnya itu ke bawah berupa instruksi atau downward communication. Ada upward communication, sifatnya dari bawah ke atas. Ini bisa berupa saran, bisa berupa laporan-laporan terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan, ya kan? Tadi kan diminta tuh downward communication itu perintah selesaikan pekerjaan dalam 1 hari misalnya. Kemudian Anda selesai dalam 1 hari itu selesai dan pekerjaan itu, kemudian Anda menyampaikan kepada atasan, Bapak, ini pekerjaan sudah selesai. Itu upward communication. Itu bisa berupa itu, atau bisa bersaran atau keluhan-keluhan dari bawahan disampaikan kepada atasan, itu upward communication. Jadi downward, upward, kemudian yang ketiga adalah horizontal. Horizontal itu adalah komunikasi antar sesama, satu bagian yang kedudukannya setara gitu kan ya. Nah, ini satu dengan yang lain itu sambil mengkomunikasikan. Ada satu masalah, dia bisa memecahkan masalah itu. Bisa memperbaiki koordinasi terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan. Saling berbagi informasi. Jika ada tuh masalah bisa selesaikan di situ antar bawahan, antar penduduk karyawan yang memiliki kedudukan yang sama. Ini sifatnya atas ke bawah, bawah ke atas, kemudian ke kanan dan ke kiri. Jadi 3 jenis komunikasi. Ya. Ini nanti bisa dibaca masing-masing, ini sifatnya teori-teori saja ya. Kemudian kami teman-teman di akhir presentasi di Elsa itu sudah ada namanya studi kasus ya. Studi kasus untuk menyelesaikan masalah itu di dalam persoalan-persoalan di dalam pekerjaan seperti apa. Nanti silakan itu dibaca kemudian dijawab studi kasus. Ini saya sampaikan, Bapak sampaikan karena bulan depan kita sudah masuk kepada UAS, sehingga tetap Bapak minta kalian untuk membaca kembali terhadap apa yang sudah diberikan ya. Karena kalian ini udah semester berapa nih? 7 apa semester berapa? 4, Pak. 4 ya? 3 mau ke 4, Pak. 3 mau ke 4? Iya. Oh, ini selesai kalian hanya berapa semester? 4. Iya, ini saya D4, Pak. D4 itu 4 tahun ya? Iya, 8 semester. 8 semester. 8, ya. Oke, ya teman-teman semua itu kuliah kita hari ini, dan bulan depan sudah masuk pada UAS, jadi silakan terus membaca terhadap apa yang sudah kita pelajari. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf, mungkin selama 8 semester ada kekurangan dan kesalahan, mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga. Izin live duluan ya, Pak. Ya, sama-sama kita lihat.